Setelah wabah penyakit hewan mereda, negeri awan kembali menikmati kedamaian. Waktu berlalu, hari-hari berganti, dan kehidupan mengalir tenang. Namun, di balik kedamaian itu, Azil tersiksa oleh mimpi-mimpi aneh yang menghantuinya setiap malam. Mimpi-mimpi itu selalu sama. Bayangan gelap yang tak berbentuk, bisikan-bisikan samar yang tak dimengerti, dan sensasi dingin yang menusuk tulang. Kadang, dalam mimpinya, ia melihat sosok bayangan yang samar, seakan-akan mengenali, namun tak mampu mengingatnya dengan jelas. Mimpi-mimpi itu membuatnya kelelahan dan gelisah. Siang harinya, ia tampak lesu, pikirannya melayang-layang, dan konsentrasinya terganggu. Namun, Azil pandai menyembunyikannya. Ia memaksakan senyum, bercanda dengan Mika dan penduduk negeri awan lainnya, seolah-olah tidak ada yang salah. Ia menjaga agar kegelisahannya tidak terlihat, takut jika ketakutannya akan membuat kekhawatiran bagi orang lain. Mika, yang selalu memperhatikan sahabatnya, tidak menyadari perubahan halus dalam perilaku Azil. Ia melihat Azil masih aktif bertugas, masih tersenyum, dan masih menjadi pelindung negeri awan. Mika merasa lega. Negeri awan aman di bawah perlindungan Azil. Ia tidak tahu bahwa di balik senyum dan ketenangan sahabatnya itu, tersimpan kegelisahan yang begitu dalam. Kegelisahan yang terus menghantuinya tanpa diketahui siapapun. Azil memikul bebannya sendirian, menjaga kedamaian negeri awan dengan hati yang berat, dihantui oleh mimpi-mimpi buruk yang tak terungkap. Pertanda apakah ini? Apakah kedamaian ini hanya sementara? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benaknya, menambah beban yang ia pikul seorang diri dalam diam. Suatu malam, Azil kembali terjerat dalam mimpi buruknya. Kali ini, mimpi itu lebih nyata, lebih mengerikan. Ia bertemu dengan sosok bayangan hitam yang sangat besar, memancarkan aura kegelapan yang begitu kuat, menakutkan. Bayangan itu berbicara, suaranya berat dan dalam, berbisik di telinganya. "Aku adalah kau, Azil. Bagian dari dirimu yang tersembunyi." Azil tersentak. Ia mencoba melawan, mencoba melarikan diri, namun tubuhnya terasa lumpuh. Bayangan hitam itu tertawa, tawa yang menggema dan menusuk kalbu. Kemudian, bayangan itu menghilang, meninggalkan Azil dalam kegelapan mimpi yang mencekam. Ia terbangun dengan keringat dingin, jantungnya berdebar kencang, tubuhnya gemetar. Keesokan harinya, Azil sangat bingung. Sosok bayangan hitam dalam mimpinya itu terus menghantuinya. Ia merasa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tersembunyi di dalam dirinya. Apakah benar bayangan itu adalah bagian dari dirinya? Apakah ada kekuatan gelap yang terpendam di dalam jiwanya? Pikiran-pikiran itu membuatnya semakin gelisah. Ia merasa ada misteri yang belum terpecahkan. Sebuah rahasia gelap yang tersimpan di dalam dirinya, mengancam kedamaian yang selama ini ia jaga. Kegelisahannya semakin bertambah, menambah beban berat yang ia pikul seorang diri, di balik senyum dan ketenangannya yang selalu ia perlihatkan kepada Mika dan penduduk negeri awan. Ia harus menemukan jawabannya, sebelum bayangan gelap itu menghancurkan kedamaian yang telah susah payah ia pertahankan. Kegelisahan yang terus-menerus menggerogoti Azil mendorongnya untuk mencari kebenaran di balik mimpi-mimpi buruknya. Ia merasa harus menemukan jawabannya, sebelum bayangan gelap itu benar-benar menguasainya. Tanpa disadari, pencariannya membawanya ke sebuah lembah terpencil, gelap dan sunyi. Di tengah lembah itu, ia menemukan sebuah gua besar. Mulut gua itu seperti menganga, seakan-akan memanggilnya masuk. Dengan hati yang berdebar-debar, Azil memasuki goa tersebut. Udara di dalam goa dingin dan lembab, bau tanah dan sesuatu yang tak dikenal menusuk hidungnya. Ia berjalan lebih dalam, diterangi hanya oleh cahaya bulan yang samar-samar menembus celah-celah batu.
Di kedalaman goa, ia melihatnya. Seekor ular raksasa, tubuhnya meliuk-liuk di atas tanah. Sisiknya berkilauan dalam gelap. Penampilannya sangat menyeramkan, mampu membuat siapapun ketakutan. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ular raksasa itu tidak menyerang. Matanya yang besar dan gelap menatap Azil dengan tenang, tanpa menunjukkan tanda-tanda agresi. Azil merasakan aura yang aneh dari ular itu, bukan aura jahat, melainkan aura bijaksana dan misterius. Ia merasakan bahwa ular raksasa ini bukanlah makhluk jahat, melainkan sesuatu yang lebih dari sekadar hewan biasa. Sebuah firasat mengatakan bahwa ular ini mungkin memegang kunci untuk memecahkan misteri bayangan gelap yang menghantuinya. Pertemuan tak terduga ini menandai babak baru dalam pencarian Azil akan kebenaran. Sebuah petualangan yang mungkin akan mengungkap rahasia terdalam dirinya. Ular raksasa itu perlahan-lahan merentangkan tubuhnya. Sisik-sisiknya berkilauan dalam cahaya bulan yang tembus pandang. Azil terkesima. Itu bukanlah ular biasa, melainkan seekor naga, besar dan gagah, dengan sisik yang berkilauan seperti permata. Mata naga itu memancarkan cahaya bijaksana, melihat jauh ke dalam jiwa Azil. Aku telah hidup sejak sebelum negeri awan tercipta. Suara naga itu bergema di dalam goa, dalam dan berwibawa. Aku tahu segalanya tentang negeri awan, tentang sejarahnya, tentang penduduknya, dan tentang dirimu, Azil. Azil tertegun. Ia memang merasakan bahwa naga ini mengetahui segalanya. Tetapi pertemuan ini masih terasa sangat mengejutkan. Aku tahu tentang keberadaanmu, kata Azil. Suaranya sedikit gemetar. Tapi aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya. Naga itu mengangguk. Kau adalah seorang malaikat, Azil. Namun, kau berbeda. Ada sesuatu yang istimewa dalam dirimu. Sesuatu yang membedakanmu dari malaikat lainnya. Aku merasakannya. Sebuah aura panas yang membara, berbeda dari aura suci yang biasanya dimiliki malaikat. Azil semakin bingung. Apa maksudmu? Aura panas? Aku tidak mengerti. Naga itu tersenyum. Sebuah senyuman yang penuh misteri. Itulah yang harus kau temukan sendiri, Azil. Kekuatan itu ada di dalam dirimu. Tersembunyi. Menunggu saatnya untuk terungkap. Dan aku rasa waktu itu telah tiba. Kata-kata naga itu membuat Azil semakin penasaran dan semakin bersemangat untuk mengungkap rahasia yang tersimpan dalam dirinya.